Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rasuk wa tabatil nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق من ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini sebelumnya para jamaah sekalian, mohon maaf Al-Fakir berada di atas antum semuanya nih. Minta ridhonya, minta ikhlasnya kepada para asatidz, pada orang tua semuanya, mohon maaf ya, bila mana tempat Al-Fakir ini agak tinggi gitu. Jadi emang bagaimana disediainnya seperti ini gitu. Maafin ridhoin ya. Nah, ini atas permintaan sahibul majlis, yaitu Bapak Haji Maslitan beserta keluarga, ketika beliau bersilaturahmi kediaman Al-Fakir mungkin pada minggu yang lalu, beliau meminta Al-Fakir untuk pembukaan pengajian jadi langsung membaca kitab, dan nanti sedikit ditambah dari sahibul majlis, yaitu ada sambutan sedikit. Mari sama-sama kita buka kitab kita pada malam hari ini, yaitu Mukhtasar Latif. Sedikit kita membaca kitab, kemudian nanti akan ada sambutan dari sahibul majlis ya. Bagian yang terakhir ada di halaman 11, 4 baris dari bawah ya. Halaman 11, 4 baris dari bawah. Ini ibu-ibu pada megang kitabnya enggak? Enggak ya. Langsung aja ya, seperti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannif wa man akhkhara as-salata hatta waqa'a ba'daha kharij al-waqti bi ghairi udhrin asab. ومن لم يعرف وقتها وجب عليه أن يجتهد في معرفة دخوله بدراسة أو حرفة
fa in fatahu fardun bi ghairi uzrin wajaba alaihi qada'uhu 'alal fawri. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu di akhir kita membahas mengenai masalah salat. Kita membaca kitab Al-Mukhtasarul Latif atau disebut juga dengan nama Al-Mukhtasarus Shaghir yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami. Dalam karangannya beliau mengatakan wa man akhkhara sholata, siapa orang yang menunda-nunda salat, ditunda-tunda kerjaan ibadah salatnya, hatta waqa'a ba'duha kharijal waqti, sehingga terjatuhlah atau terjadi sebagian salatnya itu di luar waktu. Jadi ketika dia mendirikan salat, katakan seperti salat zuhur, ditunda-tunda. Dia kerjakan salat zuhurnya itu di akhir waktu. Katakan asar umpamanya jam 3 pas. Kemudian dia kerjakan salat zuhurnya jam 3 kurang beberapa menit. Ketika dia mengerjakan salat zuhur, ternyata di sebagian waktunya itu dia kerjakan sudah masuk waktu asar. Katakan baru dapat 1 rakaat atau umpamanya 2 rakaat, belum selesai sholatnya. Tapi ternyata di sebagian sholat zuhurnya itu ada di luar waktu. Ini awas nih, kadang-kadang kerjaan siapa begini nih. Padahal di awal waktu dia bisa kerjain. Tapi dikarenakan kelalaiannya, ditunda-tunda ibadah sholatnya, dikerjakan juga, tapi di akhir waktu. Usalli fardu zuhri 4 raka'atin, Allahu Akbar. Dia baca Fatihah, dia baca surah. Seperti biasa. Kemudian dia dapat umpamanya 1 rakaat. Di sebagian sholatnya dikerjakan di luar waktu. Sudah masuk waktu asar. Apa kata ulama? Maka orang yang seperti ini berarti dia telah melakukan dosa. Berarti dia telah apa? Telah berdosa. Nah, makanya kita kalau umpamanya kita sholatnya dalam keadaan demikian, sebagiannya itu berada di luar waktu, itu namanya sholat adaan apa qodoan? Tetap adaan. Takunus sholatu adaan idza adraka rak'atan fil waqti. Kata ulama, takunus sholatu adaan, sholatnya itu adalah tetap dikatakan adaan. Ada adaan, ada qodoan. Dengan syarat idza adraka rak'atan fil waqti, kalau dia mendapatkan 1 rakaat masih di dalam waktu. Dia sholat zuhur 4 rakaat, yang 1 rakaatnya selamat masih di dalam waktu zuhur. Tapi yang 3 rakaatnya ternyata di luar waktu zuhur, maka masih dikatakan sholatnya ini adalah adaan. Tapi kalau seumpamanya usolli fardu zuhri, Allahu Akbar, dibaca iftitah mungkin, dia baca Fatihah, dia baca surah, belum dapat 1 rakaat, ternyata sudah masuk waktu asar. Maka yang begini namanya sholatnya ini bukan adaan, tapi takunu qodo'an. Jadi apa? Qodo'. Kenapa? Karena belum dapetin 1 apa? 1 rakaat.
Makanya Masya Allah kalau kita bisa sholat di awal waktu, saudara. Sholat di awal waktu. Maka disebut ada yang namanya waktu fadilah. Ada yang disebut namanya waktu udrin. Ada lagi disebut namanya dengan waktu hurmah. Ini hati-hati kalau seumpamanya kita ngerjakan di waktu hurmah. Ada lagi yang namanya disebut dengan waktu udrin. Ya. Nah, waktu fadilah itu seperti apa waktu fadilah itu? Makanya kata Rasulullah, waktu al-fadlul waqti, fadlul waqtil awwali alal akhir, ka fadlil akhirah ala dunia. Keutamaan di awal waktu alal akhir atas di akhir waktu itu seperti keutamaan akhirat atas dunia. Masya Allah, jauh banget jadi. Jadi begitu utamanya sholat di mana? Sholat di awal waktu. Di waktu fadilah namanya. Kalau kita mengerjakan di waktu fadilah berarti kita mengerjakannya sholat di awal waktu. Nah sekarang timbul pertanyaan waktu fadilah itu seperti apa? Sehingga dikatakan kita bisa mengerjakannya sholat di awal waktu. Kata ulama, idza shallal insanu fi hadzal waqti hasala ala fadilati awalil waqti. Apabila ada seseorang dia sholat pada waktu ini, artinya pada waktu fadilah, maka hasala ala fadilati awalil waqti, maka berarti hasil baginya fadilah di awal waktu. Nah, bagaimana tuh waktu fadilah itu? Sehingga kita dikatakan sholatnya di awal waktu. Kata ulama, yakunu dzalika bil istighali bi asbabis shalah. Hal yang demikian itu wadzalika ay wa bayanu dzalika. Maka dengan sebab dia mengerjakan, dia menyibukkan sebab-sebab sholat. Seperti apa? Seumpamanya waktu maghrib telah tiba, waktu maghrib telah masuk. Dia kerjakan seperti kaijabatil muazzin. Sudah datang waktu azan, sholat maghrib. Kemudian dia jawab si muazzin. Udah begitu kemudian dia toharoh, dia bersuci, dia berwudu. Dia mengangkat hadasnya. Kemudian satril aurah, dia menutup auratnya. Kemudian intizaril jamaah, kemudian setelah itu dia menanti dan menunggu jamaah. Maka kalau dikerjakan seperti itu, dia jawab muazzin, dia bersuci, kemudian dia menutup auratnya, dia pakai mukenanya kalau perempuan. Kalau laki-laki dia tutup auratnya pakai koko, pakai gamis, kayak apa aja. Kemudian setelah itu intizarul jamaah, dia menanti dan menunggu jamaah. Maka dengan demikian berarti dia sholatnya di awal waktu. Tuh. Dengan demikian maka berarti dia dapatin waktu fadilah. Ada lagi yang namanya waktu hurmah. Seperti apa waktu hurmah di sini? Waktu hurmah ini saudara kata ulama yahrumu takhirus salati ila hadzal waqti. Haram mentakhir salat sampai waktu hurmah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau kita tunda-tunda salat sampai terjadi waktunya itu di waktu hurmah, maka kata ulama tahrumu takhirus salati ila hadzal waqti. Haram menunda-nunda sholat kita sampai di waktu ini. Waktu apa? Tuh tadi, waktu hurmah. Kenapa? Kata ulama, li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharijal waqti. Karena akan terjatuh, akan terjadi sebagian daripada sholatnya itu kharijal waqti, di luar apa? Di luar waktu. Seperti tadi gambarannya kita sholat zuhur di akhir waktu, kemudian ada sebagian daripada sholat kita di akhir waktu sampai waktu asar masuk,
maka berarti pelaksanaan orang tersebut dia di waktu hurmah namanya. Ada lagi yang namanya waktu udhrin. Seperti apa waktu uzur? Kata ulama, yajuzu an tusallas salatu fi hadzal waqti lil uzri. Ini boleh kita kerjakan salat di waktu uzur ini. Seperti uzur. Uzur apa? Ka uzri safar. Seperti uzurnya kita itu adalah uzur safar. Seperti kita umpamanya dikarenakan kita berlayar, bermusafir, kita pergi ke Bandung, kita pergi ke Surabaya, kemudian kita tidak mengerjakan sholat zuhur, tapi kita kerjakan sholat zuhurnya di waktu asar. Ini yang namanya disebut dengan sholat jamak takhir. Atau seumpamanya nanti kita balik, pengerjaannya itu kita kerjakan sholat asarnya itu di waktu zuhur. Ini namanya disebut dengan jamak takdim. Nah itu boleh dikerjakan ketika waktu zuhur telah masuk, kemudian kita tidak mengerjakan zuhur di waktu itu. Tapi nanti di sini ada ilmunya, kita harus niat. Saya niat mengerjakan sholat zuhur di waktu asar jamak takhir. Kalau tidak ada niat maka direkennya nanti sholat kita qadhaan, hukumnya dosa. Nah itu namanya boleh. Kenapa? Karena waktu uzur. Uzurnya itu dengan sebab apa? Uzurnya itu dengan sebab kita berlayar, dengan sebab kita safar. Oh. Jadi kata ulama di sini, man akhara salata hatta waqa'a ba'daha kharijal waqti bi ghairi uzrin asal. Siapa orang yang menunda salatnya sampai terjadi sebagian salatnya itu di luar waktu tanpa adanya uzur, maka hukumnya adalah berdosa. Nah, begitu juga tentunya kita harus mengetahui waktu sholat, saudara. Jangan kita bangun tidur, kita nggak cari tahu, kita nggak lihat jam, kita nggak tanya-tanya, seumpamanya kita nggak ijtihad, kemudian kita langsung sholat aja. Bagaimana tuh yang begitu tuh? Nah, ini kelanjutannya, Tuan Musannif mengatakan, wa man lam ya'rif waqtaha wajaba alaihi ay yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bidirasatin aw hirfatin. Wa man lam ya'rif waqtaha wajaba alaihi ay yajtahida. Dan siapa orang yang tidak mengetahui waktu salat, wajaba alaihi ay yajtahida, bahwasanya wajib atasnya untuk berijtihad, mencari tahu, fi ma'rifati dukhulihi, di dalam ma'rifah, mengenal, mengetahui waktunya salat. Ketika saudara ingin mengerjakan sholat, maka syarat sahnya sholat itu pertama adalah masuk waktu. Dan kita harus tahu dulu, kira-kira waktu sholat udah masuk apa belum. Timbul pertanyaan, bagaimana seumpamanya kita langsung main sholat aja. Nggak lihat waktu dulu, nggak cari waktu dulu, nggak istihad dulu. Bagaimana hukum sholat orang tersebut, saudara? Kira-kira jadi apakah enggak? Lau hajama ala salati bidun ijtihadin fi dukhulil waqti fama hukmu salatihi, kata ulama. Siapa orang yang hajama ala artinya sembrono. Artinya dia nggak mau tahu, nggak mau cari tahu dulu. Langsung aja usolli fardhu zuhri. Langsung aja usolli fardhu asri bidun ijtihadin fi dukhulil waqti, tanpa istihad dulu, tanpa cari tahu dulu apakah waktu sudah masuk apa belum. Nah, begini orang yang macam begini ketika dikerjakan sholat tanpa dia istihad untuk mengenal waktu, kira-kira fama hukmuhu, bagaimana hukumnya? Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Enggak ijtihad waktu dulu. Nah,
la tasihhu salatuhu wa in waqa'at fil waqti. Maka sholatnya tidak sah sekalipun ketika itu memang benar bahwa ketika itu telah masuk waktu. Bapak-bapak bangun tidur, kemudian langsung wudhu, kemudian langsung usolli fardhu zuhri. Gak lihat jam dulu. Gak cari tahu dulu. Gak tanya-tanya dulu. Langsung aja bangun tidur, dia pergi ke WC, dia wudhu, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Bagaimana tuh? Kata ulama, la tasihu salatuhu, kagak sah salatnya sekalipun di saat itu memang benar telah masuk waktu. Sekalipun memang udah masuk waktu. Kenapa kata ulama? Alasannya li'adamil jazmi bin niyah, karena tidak ada kepastian dengan niat yang dilakukan oleh orang tersebut. Enggak ada kepastian, enggak ada kemantapan. Tapi seandainya ketika itu dia sholat ba'dal istihad, dia baru bangun tidur, kemudian dia wudhu, WC, pergi. Tapi setelah itu dicari tahu dulu, kira-kira waktu udah masuk apa belum. Dengan sebab ijtihadnya di sini, dengan sebab cari tahu waktu dia itu, thumma tabayyana annaha kharijul waqti. Kemudian ternyata bahwasanya ketika itu udah keluar waktu. Dia sholat, tapi cari tahu dulu nih, ijtihad dulu dia. Ternyata setelah dia ijtihad kemudian dikerjakan itu sholatnya, ternyata ada yang ngasih tahu habis selesai sholatnya, Pak, Bapak sholat apaan? Sholat zuhur. Pak, udah lewat zuhurnya. Sekarang udah waktu asar. Nah, sholatnya berarti di mana? Di luar waktu. Bagaimana hukum sholat si bapak ini, saudara? Sholat yang sudah dikerjakan dengan sebab dia ijtihad, tapi ternyata sholatnya sudah di luar waktu. Kalau kata ulama, di situ ada tafsir, dirinci. Apa kata ulama? Idza waqa'at qabla dukhulil waqti fatakunu qada'an in kanat alaihi fa'itah. Kalau emang terjadinya itu sebelum masuk waktu, sebelum masuk waktu sholatnya sudah terjadi, maka berarti sholatnya itu adalah menjadi qada'an kalau emang dia punya sholat qada'an yang telah lalu. Jadi nggak sia-sia. Kalau ternyata sebelum masuk waktu qabla dukhulil waqti, belum masuk waktu zuhur, diijtihad dulu. Setelah ijtihad, ternyata setelah selesai sholat, ada yang bilang, Pak, sholat apaan? Bapak sholat zuhur, belum masuk waktu. Nah, ini bagaimana sholat zuhurnya? Maka kata ulama, takunu qada'an in kanat alaihi fa'itah. Kalau emang dia punya qada'an, mungkin pada masa-masa yang telah lalu dia punya zuhur yang nggak pernah dia sholat, ada lewat sholat zuhurnya, maka zuhur ini sebagai qada yang dulu pernah dia tinggalkan. Paham nih kira-kira? Tapi kalau seumpamanya setelah keluar waktu, bagaimana? Ba'da khurujil waqti. Pak, Bapak sholat apaan? Bapak sholat zuhur. Ya Pak, sekarang udah asar. Kalau tadi belum masuk waktu. Yang kedua, Pak, sholat apaan? Bapak sholat zuhur. Ya Pak, sekarang waktunya udah asar. Bagaimana tuh? Apakah zuhurnya sia-sia? Maka para jamaah sekalian, kata ulama, takunu qada'an litilkas sholat. Maka sholat yang dikerjakan oleh orang tersebut
ketika waktunya itu telah keluar, maka menjadi takunu qadaan, menjadi qadaan litilkas shalah, bagi salat yang dilakukan oleh orang tersebut padahal sudah di luar waktu. Jadi ketika kita pengen sholat harus ijtihad dulu. Di sini dikarenakan kitab matan sedikit, maka dikasih contohnya itu bagaimana ijtihadnya. Bagaimana kita mencari taunya. Bidirasatin, dengan cara umpamanya dirasah, belajar. Ini biasanya kita kalau ngajar dari jam segini sampai jam sekian itu udah masuk waktu sholat apa belum? Itu bisa jadi patokan. Wah, ini biasanya kalau jam segini sampai selesai ngaji saya ini, ngajar saya ini, biasanya udah apa? Udah waktu zuhur ini. Itu bukan sekali dua kali ya, mulazamah seperti itu. Sudah tajrib, terlatih gitu. Ini saya kalau mau tolaah beberapa kitab ini dari jam sekian sampai habis biasanya udah masuk waktu zuhur umpamanya. Itu istihad juga dikatakan. Au bihirfatin, atau seumpama dengan pekerjaan. Itu cara kita mengetahui waktu juga. Bihirfatin, dengan pekerjaan seperti apa? Bihirfah itu seumpamanya kerjaan kita menjahit. Nih, ibu-ibu biasanya ngejahit umpamanya. Ini biasanya kalau saya ngejahit ini, kerjaan saya memang tukang jahit. Kalau dari jam sekian sampai habis beberapa potong baju atau celana, biasanya ini udah masuk waktu. Maka dengan sebab seperti itu sudah tajrib, maka itu bisa untuk istihad dia. Kira-kira waktu sholat udah masuk apa belum? Begitu. Sedikit lagi. Fa in fatahu fardun bi ghairi udhrin wajaba alaihi qada'uhu 'alal fawri. Fa in fatahu, maka apabila luput akan dia fardun, oleh satu fardu. Fa in fatahu fardun ay fa in fatar rajula fardun gitu. Maka apabila meliputi akan seorang, baik laki ke ataupun perempuan ke, umpamanya yang penting yang sudah mukallaf, orang yang memang sudah terkena beban hukum, berkewajiban untuk dia mengerjakan ibadah salat. Fa in fatahu fardun ay fa in fatal mukallafa fardun gitu. Maka apabila meliputi orang yang sudah mukallaf, akil baligh, fardun, oleh satu fardu, seumpamanya bi ghairi udhrin, tanpa adanya uzur. Keluputan sholat maghrib, keluputan sholat yang 5 waktu, bi ghairi udhrin, tanpa adanya uzur. Nanti adzarus sholat itu ada 4, saudara. Udzur sholat itu ada 4. Nah, ini ada orang yang keluputan satu sholat fardunya tanpa adanya uzur. Wajaba alaihi qada'uhu 'alal fawri, wajib atas orang tersebut qada'uhu, mengqada' sholat yang luput tadi 'alal fawri, dengan segera. Jadi ketika ada sholat yang luput bagi orang tersebut tanpa adanya uzur, jangan ditunda-tunda. Sholat maghrib tadi, sholat maghrib kita tadi apa? Kelewat. Kelewatnya memang kagak ada uzur. Karena kelalaian kita. Kemudian kita katakan, ntar aja dah maghrib besok saya kodoknya. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau seumpamanya tanpa uzur sholat yang kita tinggalkan, saudara, kata ulama, wajaba alaihi qada'uhu 'alal fawri, wajib mengkodoknya 'alal fawri, segera. Jangan dientar-entar, ulah diengke-engke. Langsung. Nah, sekarang agar sholat itu ada berapa? Yang pertama tidur. Cuma nanti tidur juga kita lihat. Tidur yang ma'dur apa bukan. Ada lagi nisyan, karena lupa. Ada lagi karena al-jam'u,
kita sholat uzur dengan sebab kita jamak. Ada lagi yang terakhir al-ikrah, karena dipaksa. Nah sekarang tidur menjadi uzur sholat. Bagaimana? Nih kadang-kadang nih suka kita kerjakan, suka kita lakuin ini yakunu udron idza nama qabla dukhulil waqti. Tidur itu menjadi uzur dalam sholat apabila dia tidur sebelum masuk waktu. Sholat zuhur umpamanya, waktu zuhur umpamanya jam 12. Kita tidurnya jam 1. Itu jam 1 udah masuk zuhur apa belum? Tidur. Sholat zuhur belum, langsung tidur. Lewat pada akhirnya. Bangun jam 4:30. Tidur kan? Tidur yang macam begitu, uzur apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidurnya sudah masuk waktu. Berarti nanti kalau ketinggalan sholat zuhur seperti itu tanpa adanya uzur, tidak direkan uzur, bi ghairi udhrin, maka saudara langsung mengkodonya alal faur. Dengan segera. Jangan nunggu entar besok zuhur gue kodok jadi 2 kali sholat zuhurnya. Langsung. Tapi bagaimana wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru udhran. Apabila dia tidur setelah masuk waktu, maka la yu'tabaru udhran. Nah, tadi dikatakan yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqti. Bila mana sudah masuk sebelum masuk waktu, kemudian dia tidur, itu menjadi uzur, saudara. Tapi bagaimana seumpamanya setelah masuk waktu? Zuhur jam 12. Zuhur jam 12, kemudian dia tidur tadi tuh jam 1, dia tidur jam 2. Kan udah masuk waktu tuh. Maka itu tidak dianggap uzur. Kecuali kata ulama illa idza kana min adatihi al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqti. Kecuali memang dia punya kebiasaan dia bangun dari tidurnya sebelum keluar waktu. Kita tidur setelah masuk waktu, kita tidur zuhur jam 12, kemudian kita tidur jam 1. Tapi memang kebiasaannya kita itu bisa bangun sebelum keluar waktu zuhur. Kita tidur kalau jam 1, biasanya jam 2 kita bangun. Maka itu tidak apa-apa. Karena sudah menjadi adatnya dia. Artinya andai kata kelewat juga, itu dikatakan apa? Uzur bagi dia. Atau seumpama dia berpesan kepada orang yang sekiranya dapat dipercaya. Zuhur jam 12, kita tidur jam 1, kemudian kita bilang sama istri kita, bangun. Nah, kata suaminya, entar kalau jam 2 tolong bangunin ya. Bener dibangunin sama istrinya tuh. Nah, tidur yang seperti itu dikatakan boleh. Nah, tapi memang sunnahnya itu yusannu iqazu man nama qabla dukhulil waqti. Disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Ya, disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Zuhur jam 12, kemudian si fulan teman kita atau saudara kita tidur dari jam 10 sampai jam 11:30. Sunnah bangunin tuh. Tapi andai kata dia tidurnya setelah masuk waktu, yajibu iqazu man nama ba'da dukhulil waqti, wajib membangunkan orang yang tidur setelah masuk apa? Masuk waktu. Tuh. Jadi ada rinciannya juga, tidur menjadi udzur, tapi ada rinciannya. Ada lagi yang kedua, nisyan, karena lupa. Ya, lupa kita. Nah, gimana emang lupa kita? Jadi kadang-kadang kita suka pikun kan ya.
Ini mau nggak tua nggak muda kalau pikun kadang-kadang. Tapi kalau masalah makan kagak pernah pikun kita. Udah makan apa belum? Belum. Bilangnya belum aja kalau makan. Udah dapat ampel apa belum? Belum. Belum bilangnya. Ternyata udah dapat berkat apa belum? Belum bilangnya. Ada lagi udzur yang ketiga, al-jam'u bainas sholatain, menghimpun, menggabung di antara dua salat. Ini menjadi udzur juga, mendahulukan salat atas waktunya atau mentakhirkan salat di atas waktunya. Tadi itu seperti umpamanya telah masuk waktu zuhur, kemudian kita sedang musafir atau kita sedang berlayar. Ketika masuk zuhur, kita niat di situ, ya Allah, saya niat mengerjakan sholat zuhur di waktu asar jamaah takdim. Nanti sholat zuhurnya kita kerjakan di waktu apa? Asar. Nah, ketika waktu zuhur kita nggak kerjakan sholat di waktu itu. Kenapa? Itu menjadi udzur al-jam'u bainas sholataini, menghimpun atau menggabung di antara dua apa? Dua sholat. Satu lagi, udzur sholat itu apa? Bi ayyuk roha ala ikhrajis sholati ala waktiha an waktiha. Dipaksa bi ayyuk roha ala ikhrajis sholati an waktiha, dipaksa untuk mengeluarkan sholat, waktu sholat daripada waktunya. Ini seperti umpamanya diancam gitu. Ayo, jangan sholat sekarang. Ntar aja lo sholatnya, lo pengen mendekati asar lo sholat. Atau nanti aja lo asar sholat, baru sholat zuhur lo asar lo. Nah ini bagaimana? Itu menjadi udzur. Kalau memang ikrohnya itu, paksaannya itu seumpama ancamannya, pembunuhan, umpamanya atau menyakiti badannya, itu bisa terbukti. Ya, maka bagaimana? Maka dengan demikian ikroh itu menjadi udzur di dalam sholat. Nah, ya. Jadi kalau seumpama ada sholat fardu yang kita tinggalkan tanpa adanya udzur, maka wajib atasnya untuk mengkodoknya dengan segera. Nah ini mungkin sampai sini saja. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai tahrumus sholatu fi khamsati awqati. Mohon maaf bila mana banyak kekurangannya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.